Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Rabu 18 Oktober 2023 mengumumkan Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Dalam pidatonya, Mahfud mengungkapkan cita-citanya kelak jika terpilih bersama Ganjar di Pilpres 2024. Di antaranya memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan benar demi mewujudkan Indonesia maju. Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga. Misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya. Mahfud menegaskan ide besarnya pada penegakan hukum di tanah air seperti pernah dikemukakannya 3 bulan lalu, atau persisnya akhir Juli 2023, saat wawancara khusus bersama Harian Kompas. Kala itu namanya sudah mulai dimunculkan sebagai salah satu opsi untuk maju di Pilpres 2024. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengungkapkan gagasan-gagasannya terkait Indonesia kini dan masa depan. Salah satunya terkait semangat membersihkan korupsi di Indonesia demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dulu Bung Karno menyatakan ini, demografi dan geografi yang begitu luar biasa ini harus dibuatkan jembatan emas agar bisa menuju Indonesia Emas. Jembatan emasnya itu apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan sudah dibuat jembatannya. Masa mau kita telantarkan tidak menyeberangi jembatan itu? Dan cara menyeberangi jembatan itu kan penegakan hukum, ya kan? Mencetak keahlian dan kita sudah punya kebersatuan. Itu aja. Kita bersatu, ya seperti waktu merdeka dulu, lalu mencetak tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang, lalu kawal dengan penegakan hukum. Selama ini penegakan hukum itu paling lemah. Ia juga berpandangan bahwa hukum di Indonesia sebenarnya sudah bagus. Penegakan hukumnya saja yang tidak berjalan, sehingga diperlukan kepemimpinan kolektif, tidak individual. Nah, untuk membangun hukum yang bagusnya perlu itu, leadership ya kolektif. Tidak bisa leadership diletakkan pada perseorangan A, B, dan tidak kuat. Tidak kuat. Itu harus ada kesadaran kolektif lah bahwa hukum itu penting. Dan kita bangga hukum itu dulu pernah tegak berjaya di negeri ini ketika kita masih miskin kan. Di tahun 50-an itu kita kan tidak punya apa-apa. Sampai tahun pertengahan 60-an masih agak miskin. Tapi hukum bagus. Ada sih pelanggaran hukum karena orang terpaksa. Ada pelanggaran hukum tapi ditindak. Itu. Nah sekarang terus terjadi kolusi antara penegak hukum dan orang yang akan ditreatment secara hukum tuh terjadi permainan-permainan sampai kita sulit menguraikan di mana nih letak benang kusutnya gitu. Bagi Mahfud, memerangi kesewenang-wenangan penguasa untuk menikmati keistimewaan Indonesia secara adil adalah amanah dari konstitusi. Para pendiri negara telah menegaskan tujuan pendirian negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dan negara ini adalah amanah yang harus kita jaga bersama. Nah kita ini bisa maju kayak gini, itu kan karena kita punya negara sebagai amanah. Sehingga ya kita bisa sekolah, bisa jadi macam-macam fasilitas sudah kayak gini hebat. Coba kalau tidak ada korupsi, tidak terlalu banyak pelanggaran hukum tuh lebih hebat lagi negara ini. Dan saya anggap itu kewajiban kita bersama agar kenyamanan dan kenikmatan menjadi Indonesia dan memiliki Indonesia dengan segala kekayaan alamnya ini bisa terwariskan kepada penerus-penerus kita gitu. Karena ini nyaman di Indonesia ini, jangan sampai rusak, jangan sampai anak saya, cucu saya tidak menikmati betapa nyamannya jadi Indonesia dan memiliki Indonesia ini.